aku Kencil. Selamat datang di channel Turtle Creator. Yuk, dengar kisahku yang lucu dan seru di sini. Selamat menikmati. Si kancil melintasi cermin gaib. Pada suatu malam yang berkabut, ketika embun belum sempat jatuh ke dedaunan, si kancil berjalan perlahan menyusuri jalur kecil di dalam hutan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Ia sedang mencari buah-buahan langka yang katanya hanya tumbuh saat bulan mati malam, ketika bulan benar-benar menghilang dari langit. Tapi ada sesuatu yang ganjil malam. Itu udara terasa lebih dingin dan suara jangkrik seolah berhenti bersenandung. Si kancil merunduk di balik semak saat mendengar suara derak ranting, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon yang bergoyang pelan seperti tangan-tangan makhluk tak kasat mata. Ia melangkah lagi, namun langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu berkilauan di antara pepohonan besar. Sebuah cermin berdiri tegak di tengah padang kecil, tanpa bingkai, tanpa penyangga, seperti tertanam dari tanah itu sendiri. Cermin itu aneh. Meski malam sangat gelap, permukaannya bercahaya lembut seakan menampung cahaya dari dunia lain. Si kancil mendekat, menatap bayangannya sendiri. Tapi anehnya, bayangan itu tidak menirunya. Saat ia mengedipkan mata, bayangannya menatap balik tanpa berkedip. Saat ia menoleh ke kanan, bayangannya tetap menghadap lurus ke arahnya. Ini bukan bayangan biasa, gumam si kancil, mundur satu langkah. Lalu permukaan cermin itu mulai bergelombang, seperti air yang dilempar batu. Bayangan dalam cermin menyeringai dan mengangkat satu kakinya seolah mengajak si kancil masuk. Tanpa tahu mengapa, kakinya melangkah maju. Ketika ia menyentuh permukaan cermin itu, hawa dingin menyergap dari ujung hidung hingga ekor. Dan dalam sekejap, dunia di sekitarnya menghilang. Ia terjatuh ke tanah keras dan mendapati dirinya berada di hutan yang sama. Tapi tidak sama. Warna dedaunan tampak lebih pucat. Langit redup meski seharusnya sudah pagi. Dan suara-suara yang ia kenal tak lagi terdengar. Udara berbau tanah lembab yang membusuk. Dan dari kejauhan terdengar suara tawa. Bukan tawa riang, melainkan tawa yang penuh ejekan. Selamat datang pengelana cermin. Terdengar suara dari balik kabut. Seekor kijang berwarna kelabu dengan mata merah darah muncul. Ia mengenakan kalung dari ranting dan tulang, dan di matanya terpancar kesedihan yang dalam. Kau telah melangkah ke alam balik cermin, tak banyak yang bisa kembali. Si kancil menegakkan badan. Aku tidak takut, aku hanya ingin pulang. Kijang itu tersenyum tipis. Kalau begitu, ikuti aku. Tapi ingat, di dunia ini, tidak semua yang tersenyum adalah kawan. Mereka melangkah masuk ke dalam kabut dan pohon-pohon di sekitar mereka berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Si kancil mengikuti kijang kelabu melewati lorong-lorong kabut. Setiap langkah seperti membawa mereka ke dimensi lain. Daun-daun berguguran ke atas, bukan ke bawah. Sungai mengalir mundur. Cahaya matahari yang seharusnya muncul dari timur, kini tampak menyelinap dari arah selatan. Tempat apa ini sebenarnya? Tanya si kancil dengan napas tercekat. Ini dunia yang terpantul. Segala sesuatu di sini adalah bayangan dari dunia asalmu. Tapi tidak semua bayangan memiliki tuan. Beberapa menjadi liar dan haus akan jiwa, jawab kijang kelabu tanpa menoleh. Tiba-tiba, dari balik pohon bengkok, muncul sosok hitam legam. Tingginya 2 kali lipat si kancil, namun tanpa wajah. Hanya lubang gelap yang terus menganga di tempat wajah seharusnya berada. Makhluk itu bergerak lambat, namun setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Itu salah satu bayangan tanpa tuan, bisik kijang. Jangan menatapnya terlalu lama, atau kau akan melihat dirimu sendiri di matanya dan tak akan bisa keluar. Si kancil menunduk, gemetar. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati jembatan akar yang menggantung di atas jurang hitam. Di bawahnya, ada air, tapi bukan air biasa. Wajah-wajah dari dunia lain menyembul dan menjerit, mencoba menarik kaki siapapun yang melintas. Semakin jauh kita berjalan, semakin sulit jalan kembali.
kata si kancil. Kijang hanya mengangguk. Kau belum benar-benar memahami kenapa kau dibawa ke sini. Mereka tiba di padang lapang yang dipenuhi bangunan tua. Rumah-rumah di sana berdiri miring. Jendelanya terbuka namun tidak ada penghuni. Asap tipis keluar dari cerobong, tapi tanpa suara. Tempat ini seperti desa, ucap si kancil pelan. Kijang menunduk. Ini adalah rumah rindu. Setiap roh yang tersesat akan membangun rumah untuk kenangan terakhirnya. Mereka tinggal di dalam, berharap seseorang dari dunia nyata datang mencarinya. Saat melangkah, si kancil melihat satu rumah dengan ukiran daun jati di pintunya. Ia merasa mengenal ukiran itu. Ini seperti rumah nenekku dulu. Tanpa sadar, ia membuka pintu. Di dalamnya ada sosok kancil tua, duduk di dekat perapian. Wajahnya mirip nenek, tapi matanya kosong. Cil, kamu pulang juga ya, kata sosok itu. Suaranya serak dan menggema. Si kancil hendak mendekat, namun Kijang berteriak, "Jangan, itu bukan nenekmu." Seketika sosok tua itu berdiri. Tubuhnya meregang menjadi 2 kali lipat ukuran biasa. Matanya menghitam, dan mulutnya membelah sampai ke pipi. Ia menerjang, namun Kijang menyeruduk tubuhnya hingga hancur menjadi kabut hitam. Tempat ini akan memakan rindumu dan mengubahnya jadi umpan, ujar Kijang. Ingat, jangan percaya pada kenangan di sini. Setelah meninggalkan desa, mereka sampai di lembah yang diterangi oleh cahaya lembut dari langit berwarna jingga. Di tengah lembah berdiri pintu besar, terbuat dari cahaya melayang, tak menempel pada tanah, dan memancarkan bunyi gemerisik seperti air. Itu, pintu pulang? Tanya si kancil dengan harapan. Benar, tapi kau harus melewati penjaga cahaya dulu, kata Kijang. Lalu berhenti berjalan. Dari balik pintu, muncullah seekor burung elang putih raksasa. Sayapnya bersinar, namun tatapannya tajam seperti pisau. Elang itu tidak akan membiarkan siapapun lewat kecuali ia yakin kau bukan bayangan, kata Kijang. Elang menukik turun dan berkata, "Jawab 3 pertanyaanku. Jika kau menjawab salah, kau akan menjadi bayangan selamanya." Si kancil menelan ludah. "Aku siap. Pertanyaan pertama, siapakah dirimu ketika tak ada yang mengenalmu?" Si kancil berpikir. "Aku tetap aku, meski tak dikenal. Aku adalah niat dan tindakan, bukan nama." Elang mengangguk. Pertanyaan kedua, apa yang kau cari di balik cermin? Jalan pulang dan kebenaran mengapa aku dibawa ke sini. Elang menatap tajam, lalu bertanya terakhir. Pertanyaan ketiga, apa yang akan kau tinggalkan jika kau kembali? Si kancil terdiam. Ia menoleh ke Kijang. Aku akan meninggalkan rasa takut, karena selama ini rasa takut membuatku lari dari semua yang tak ku mengerti. Elang mengepakkan sayapnya, dan pintu cahaya perlahan terbuka. Namun saat hendak melangkah ke dalam pintu cahaya, bayangan si kancil sendiri muncul dan menghalangi jalannya. Tapi kali ini, bayangan itu bukan hanya pantulannya hidup. Bergerak, matanya bersinar merah, dan ia bersuara. Kau pikir kau bisa meninggalkan aku? Aku adalah dirimu yang kau sembunyikan. Ketakutanmu, keangkuhanmu, dendamu. Bayangan itu melompat dan menyerang. Si kancil terhempas. Tapi kali ini, ia tidak lari. Ia berdiri dan menghadapi bayangan itu, menatap matanya. Ya, kau adalah bagian dariku, tapi aku yang memilih jalan ke depan. Bayangan itu menjerit. Lalu tubuhnya terurai menjadi serpihan hitam dan terserap ke tanah. Elang menunduk, memberi jalan. Kijang menatap si kancil bangga. Sekarang kau mengerti, setiap makhluk yang masuk cermin harus menghadapi dirinya sendiri. Kau telah lulus. Si kancil melangkah ke dalam cahaya. Dunia di sekitarnya meleleh, kabut lenyap, dan ia merasa tubuhnya ringan. Si kancil terbangun di tempat semula, di hutan yang ia kenal. Cermin itu masih ada, namun permukaannya kini retak, seperti kaca yang tak lagi utuh.
Bayangannya kembali normal, mengikuti gerakannya. Ia menarik napas dalam. Udara segar, aroma tanah basah, dan suara jangkrik kembali terdengar. Tapi ada yang berubah. Ia merasa lebih utuh, lebih sadar akan siapa dirinya. Ia tahu dunia ini bukan hanya tentang lari dan tipu daya. Ada bayangan dalam diri yang harus dihadapi. Dan keberanian bukan berarti tak punya rasa takut, melainkan berani berdiri meski takut. Saat ia melangkah menjauh dari cermin, suara kijang terdengar pelan di angin. Jika suatu hari kau melihat cermin yang tak memantul seperti biasa, ingat, jangan hanya melihat keluar, lihat juga ke dalam. Si kancil tersenyum. Ia tahu, petualangannya di dunia cermin bukan akhir dari segalanya.